dan tantangan fikih untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidatul Ulinuha. Di sini saya akan membahas untuk materi pertama. Bagian pembaharuan dalam fikih, dan pada bagian yang pertama mengenai arti pembaharuan dalam fikih. Jadi pembaharuan dalam fikih ini ada sejumlah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi makna pembaharuan, di antaranya tajdid, ihya, dan islah. Kata tajdid berasal dari kata jaddada yujaddidu. Kata ini memang dapat diartikan baru, sedangkan kata ihya berasal dari kata ahya yuhyi, yang berarti menghidupkan kembali. Maksudnya, pembaharuan itu ialah berusaha untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang sejatinya memang telah ada dalam agama Islam, dan kemudian seiring bergulirnya waktu, pelan-pelan mulai ditinggalkan. Adapun kata islah memiliki makna memperbaiki, yaitu memperbaiki sesuatu yang telah mulai rusak dalam agama Islam atau bahkan sengaja dirusak oleh anak zaman. Akan tetapi, dalam tradisi kontemporer, pembaharuan dapat pula diistilahkan dengan tahdits atau modern. Lalu, bagaimanakah jika istilah pembaharuan digunakan dalam disiplin ilmu fikih? Sebab disiplin inilah yang pada posisi utama menjadi framework untuk menghasilkan hukum dari interaksi Islam dengan berbagai macam persoalan zaman. Menurut keterangan Dr. Nirwan, terdapat 3 tipologi golongan yang merespon atas ide pembaharuan dalam usul fikih. Pertama, kelompok yang benar-benar menolak. Kedua, kelompok liberal yang menerima dengan cara lari dari tradisi yang ada. Dan yang ketiga, kelompok yang menerima dengan selektif. Argumentasi yang dibangun oleh kelompok pertama ini yakni bahwa kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu telah cukup melingkupi berbagai macam hal, sehingga karena sangat tidak memungkinkan untuk meletakkan kaidah-kaidah baru lainnya atau bahkan tandingannya. Sementara untuk kelompok yang kedua, dengan alasan humanisme, referensi, zaman, waktu, tempat, dan keadaan, seluruh yang ada dalam disiplin usul fikih memerlukan perombakan, sehingga klaim bahwa Islam itu sesuai dengan zaman dapat terwujud. Tentu saja, klaim semacam itu penuh cacat logika dan salah kaprah terhadap Islam. Adapun kelompok ketiga, membuka peluang bagi terbentuknya pembaharuan dalam usul fikih, namun dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah universal yang telah digariskan oleh para ulama salafiyun. Irama yang digariskan oleh kelompok ketiga ini pada hakikatnya tidaklah menyalahi apa yang telah disebut oleh Imam Al-Syafi'i secara ringkas, bahwa sumber-sumber hukum al-adilah al-mutafaq alaiha dalam Islam itu terdiri dari 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, Al-Hadis. Ketiga, Al-Ijma'. Dan keempat, Al-Qiyas. Seluruh macam dalil tersebut diakui dan digunakan oleh kelompok yang ketiga ini dalam mekanisme kerja mereka yang disebut dengan ijtihad. Menurut mereka, pintu ijtihad akan selalu terbuka jika seorang mujtahid atau orang yang berijtihad mampu untuk mengidentifikasi secara baik atas persoalan-persoalan yang baru untuk kemudian diambil kaidah universalnya. Sebelum memasuki kaidah yang lebih spesifik, di sini tingkat nilai seorang mujtahid itu diperlihatkan, dan memang begitulah posisi tinggi seorang mujtahid. Namun, penting untuk dicatat bahwa ijtihad tidak mungkin diterapkan pada hal-hal yang sifatnya muhkamat atau final, seperti keesaan Tuhan dan akhir dari kenabian Muhammad, ataupun pada tataran perombakan hukum dan implementasinya, seperti batasan aurat, hukum, mawaris, dan seterusnya. Maka karena itu menjadi sangat penting seorang mempelajari usul fikih,
selain mengkaji ilmu fikih, sehingga dalam mempelajari usul fikih, seorang muslim lebih mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang diharamkan, dihalalkan, sebagai bagian dari usaha untuk meninggalkan taklil buta. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan terhadap metodologi usul fikih. Usul fikih yang tradisional yang selama ini kita jadikan acuan untuk beristihbad sudah tidak relevan lagi untuk menyahuti kondisi zaman yang sudah modern lagi. Lagi pula secara histori usul fikih klasik dengan sepakat kaedah-kaedahnya dipengaruhi oleh watak problematika fikih yang menjadikan pembahasan fikih pada waktu itu. Metodologi usul fikih memiliki keluasan dan standar yang beragam sesuai dengan jenis persoalan cabang yang ditinjau. Ada persoalan fikih yang bersifatnya ubudiyah dan ritual kepada Allah seperti salat, puasa, dan haji. Hukum-hukum mengenai masalah ibadah ini telah diperinci secara detail dalam pembagian nas atau teks yang sangat banyak sehingga ruang lingkup ijtihad menjadi terbatas sekali dalam masalah ini. Dan pemahaman para ahli fikih yang hanya sekedar menghimpun berbagai nas itu dan menghubungkannya dengan nas lain sehingga membentuk gambaran utuh tentang ibadah. Dengan demikian persoalan usul fikih hanya berkisar pada soal penafsiran maupun interpretasi nas, umpamanya mengkaji masalah am dan khas, ta'arud, tarjid, mafhum mukhalafah, marhum muwafaqah, dan lain-lain. Fikih tradisional juga terpaku pada masalah-masalah seperti ini. Para ahli fikih tidak banyak menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan publik karena hanya duduk di majelis-majelis ilmu yang sedang disediakan. Oleh karena itu, kehidupan publik jauh dari mereka. Pola fatwa mereka hanya seputar masalah furu dan sedikit sekali ulama yang menulis kitab-kitab tentang metodologi teoris karena kebanyakan fikih berorientasi kepada persoalan-persoalan yang berkaitan individual dan ibadah ritual seperti perkawinan, talak, beberapa tata krama, dan sebagai besar nasnya tidak banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Hasan Turabi mengemukakan bahwa fikih memperhatikan persoalan tujuan kehidupan publik dan permasalahan tidak dikembangkan sedemikian rupa disebabkan oleh kondisi dan situasi yang melingkupi pertumbuhan fikih dan perkembangan kehidupan Islam waktu itu. Karenanya tidak mengherankan kalau konsep-konsep usul fikih yang sesuai dengan bidang ini telah dilupakan dan tidak dikembangkan lagi. Ketika kehidupan Islam mulai lengkap dan praktek-praktek ekonomi dan politik masyarakat berpegang dan pada agama, kondisi seperti ini membutuhkan kaidah-kaidah usul fikih baru yang relevan. Tajdid yang ditawarkan oleh Hasan Turabi tersebut penekanannya adalah terhadap masalah-masalah yang berkaitan erat dengan kepentingan umum, khususnya aspek-aspek sosial dan masyarakat, karena permasalahan demikianlah yang memerlukan suatu konsep ijtihad yang lebih komprehensif, ijtihad sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan modern. Dalam pelaksanaan tajdid usul fikih ini dapat menawarkan beberapa konsep yang menurutnya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan umat masa kini, yaitu yang pertama penggunaan al-qiyas al-wasi, qiyas yang luas dan komprehensif yang dijelaskan di makalah dari kelompok kami. Yang kedua yaitu penggunaan ijtizab yang luas, al-ijtizab al-wasi, yang dijelaskan di makalah kita. Terima kasih. Selanjutnya bagian B, perkembangan fikih saat ini. Fikih saat ini umumnya diambil dari pemikiran mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di kalangan umat Islam seringkali kemudian terjadi kerancuan antara fikih dengan syariah. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan, bahwa syariah yang secara etimologi berarti jalan ialah
hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal, sementara fikih adalah pemahaman dan pelaksanaan konkret kehendak Tuhan tersebut. Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan seringnya fikih dianggap sebagai produk hukum yang instan dan final daripada sesuatu yang memerlukan penafsiran ulang. Selain itu, fikih dipahami hanya dalam kerangka ibadah yang sehingga semata-mata berkaitan antar manusia dan Tuhan saja. Pembicaraan hukum pada periode-periode sebelumnya bahwa ijtihad bergerak pada langkah pertumbuhan hingga mencapai puncak ketinggiannya. Pada periode kedua dan ketiga, para sahabat dan tabi'in sibuk mencurahkan kemampuannya dalam menjelaskan cara-cara istinbat dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan melukiskan langkah kerja yang akan diikuti oleh para ahli fikih sesudah mereka. Periode keempat, pertumbuhan ilmiah sangat maju. Banyak bermunculan para mujtahid, banyak bermunculan hukum-hukum dan penyusunan usul dan kaidah-kaidah. Pada periode kelima, meskipun kelesuan warasuki jiwa para ulama dan menyebarnya taklid hingga mengungkung orang umum dan khusus, namun di antara mereka ada yang memiliki kemampuan yang tinggi dan mentarjih dan ijtihad dalam mazhab atas berbagai masalah. Adapun periode ke-6 terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama, sampai awal abad ke-10, pada masa ini muncul ulama pandai seperti Syekh Khalil Al-Maliki, As-Subahi, Ar-Ramli, Ibnu Ar-Rif'ah, Al-Kamal, Ibnu Al-Hammam, As-Suyuti, dan yang lain sebagainya yang memiliki kekuatan fikih dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Hanya saja mereka tidak memanfaatkan kemampuan ini sebagaimana yang dilakukan para ulama sebelumnya dalam berijtihad dan mentakhrij, tetapi mereka ini mengarahkan pada penyusunan, perubahan, dan mengarah kepada peringkasan serta pengumpulan berbagai masalah cabang dalam ungkapan-ungkapan yang sempit menyerupai teka-teki dan memerlukan waktu yang lama untuk memahami serta mengetahuinya, sehingga memerlukan penyusunan kitab-kitab lain yang untuk menjelaskan kesamarannya tersebut. Kedua, sejak abad ke-10 sampai sekarang, pada masa ini kondisi fikih banyak memburuk. Hal ini terjadi karena yang pertama, para ulama telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sukar ini dan memutuskan hubungannya dengan kitab-kitab yang berharga tinggi tersebut yang ditinggalkan para ulama terdahulu atau sebelumnya. Yang kedua, terputusnya hubungan antara ulama kota-kota Islam. Padahal sebaik-baiknya wasilah untuk mengambil ilmu dan meluruskan jalan yang menjurus ke hal itu adalah bertemu langsung kepada orang pandai secara lisan, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan memperbanyak perjalanan ilmiah. Yang terakhir, karena telah banyak karangan dan penyusunan ilmu-ilmu dan perangkatnya, ternyata hal ini menjadi sebab kemiripan, pencampuran, dan seidenya peneliti fikih tentang ijtihad dan istinbat. Baik, lanjut materi yang ketiga, yaitu tantangan perkembangan fikih untuk masa depan. 1. Fikih kontemporer atau fikih di masa kini. A. Tantangan fikih klasik. Melihat referensi fikih zaman klasik dan antisipasi tantangan fikih pada masa kontemporer, banyak resistensi dalam intern fikih itu sendiri untuk lebih atau selalu eksistensi menjawab tantangan zaman. Modernisasi yang berkiblat ke barat pada gilirannya telah menjungkir-balikan budaya timur termasuk bidang fikih. Westernisasi telah melumpuhkan budaya-budaya yang masih berbau Islam di seluruh belahan dunia, sehingga dari implikasi ini dapat dibuktikan bahwa budaya luhur Islam sudah semakin rapuh dan bahkan tidak ada yang simpati lagi. Realitas lainnya adalah tantangan demi tantangan harus dihadapi oleh fikih, mulai dari banyaknya orang yang mengabaikannya karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran kapitalisme dan sekularisme yang sangat mengakar pada pemikiran umat Islam saat ini. Mereka pun beranggapan
bahwa fikih sudah tidak relevan lagi. Fikih klasik yang teori sentris atau aliran yang berpegang pada teks-teks yang kaku tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang tertimbul di dalam tengah masyarakat dan terkesan pasif, kuno, konservatif, dan tidak realistis. Hari ini masyarakat berasumsi bahwa fikih adalah sulit difahami, sulit dicerna, mengingat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan karya fikih tidak jarang dalam jumlah jilid yang banyak, menggunakan tata bahasa atau uslub yang tidak disederhanakan. Yang B, yaitu wajah fikih kontemporer. Kemajuan fikih berpengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat. Pasif karena terasa sangat konvensional atau tradisional. Iptek bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresivitasnya. Munculnya teknologi medis bayi tabung, bank sperma, pil pengatur head, face off atau operasi wajah total, modernisasi alat transportasi, komunikasi, mesin perang, alat olahraga, sistem ekonomi, dan lain sebagainya adalah merupakan ranah yang membutuhkan respon dinamis dari fikih atau hukum Islam. Untuk meretas kebekuan fikih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer, Ahmad Qadri Azizi menawarkan 11 langkah sebagai berikut. 1. Mendahulukan sumber primer, Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan rujukan atau kitab Imam Madzhab. 2. Berani mengkaji pemikiran ulama. 3. Karya ulama klasik diposisikan sebagai knowledge baik produk deduktif maupun empirik. 4. Mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran serta tidak tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional. 5. Responsif terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. 6. Menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif. 7. Ahkam al-hamsah atau wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 8. Menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum. 9. Kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Yang ke-10, menjadikan masalah ammah sebagai landasan penting dalam membangun fikih. Yang terakhir atau yang nomor 11 yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihad. Salah satu cara efektif lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Langkah berikutnya yaitu dengan cara mencari dalil, kaidah usuliyah atau fiqhiyah. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif memiliki dua fungsi. Pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggungkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan produk ijtihad ulama terdahulu. Kedua, ijtihad untuk melihat pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Sekarang kesimpulan. Pembaruan dalam disiplin ilmu usul fikih ada sejumlah istilah yang untuk mengidentifikasi makna pembaruan. Yang pertama itu tajdid, yang kedua ihya, dan yang ketiga islah. Jadi tantangan harus dihadapi oleh fikih mulai dari banyak orang yang telah mengabaikan karena dipengaruhi oleh doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran kapitalisme yang sangat mangkar pada umat Islam masa kini. Oleh karena itu, Hasan Turabi memiliki beberapa konsep untuk membekukan fikih-fikih atau permasalahan-permasalahan yang dialami fikih masa kini. Yang pertama itu penggunaan al-qiyasi al-wasi', yaitu kias yang luas dan
komprehensif. Yang kedua itu penggunaan istishab yang luas. Fikih zaman sekarang itu sangatlah lemah. Itu disebabkan karena yang pertama, para ulama telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sukar ini dan memutuskan hubungan dengan kitab-kitab yang berharga tinggi. Yang kedua, terputusnya hubungan antara ulama kota-kota Islam, padahal sebaik-baiknya wasilah untuk mengambil ilmu adalah menjumpai atau bertemu langsung dengan orang pandai secara lisan. Yang ketiga, telah banyak karangan dan penyusunan ilmu. Hal ini terjadi sebab kemiripan tentang ijtihad dan istinbat. Terima kasih. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Manusia tempatnya salah dan hilaf. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada